Jimat 999, salam mistis, dan tetap berpikir kritis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misteri batu akik dan keris, pusaka bertuah yang hidup. Di pelosok Nusantara, batu akik dan keris bukan sekadar benda mati. Mereka adalah saksi bisu perjalanan waktu, penjaga rahasia leluhur, dan simbol kekuatan yang tak kasat mata. Ada yang meyakini bahwa pusaka ini memiliki jiwa, meresapi energi mistis dari masa ke masa. Namun, di era modern, apakah kekuatan mereka masih relevan? Ataukah hanya tinggal mitos yang terus diceritakan dari generasi ke generasi? Tahun 2025, batu akik kembali mengalami kebangkitan tren. Dari batu akik Garut yang berkilau hingga black onyx yang memancarkan aura misterius, batu-batu ini menjadi incaran kolektor dan spiritualis. Konon, tiap jenis memiliki tuah tersendiri. Kecubung wulung, misalnya, dipercaya sebagai batu yang mampu membuka mata batin. Batu Garut hijau seringkali dikabarkan mengeluarkan cahaya redup di malam tertentu. Pengalaman nyata Pak Arman, seorang kolektor batu akik dari Bandung, memiliki pengalaman dengan batu kecubung api. Ia mendapatkan batu ini dari seorang pedagang tua di Garut. Setelah beberapa minggu memilikinya, ia mengalami kejadian aneh seperti bau dupa muncul tanpa sebab, dan mimpi didatangi sosok misterius. Akhirnya, Pak Arman melakukan ritual penyelarasan energi bersama seorang paranormal. Ritual ini melibatkan perendaman batu dalam air kembang setaman yang dipercaya dapat menetralkan energi negatif, pembacaan mantra khusus yang diberikan oleh gurunya untuk mengetahui apakah batu tersebut membawa berkah atau malah menjadi beban. Menyuguhkan sesajen berupa kopi pahit dan rokok kretek, konon untuk menghormati penunggu gaib yang ada dalam batu tersebut. Setelah ritual ini dilakukan, Pak Arman mengaku tidak lagi mengalami kejadian mistis yang mengganggu. Berbeda dengan batu akik, keris tidak hanya dihargai karena keindahan bilahnya, tetapi juga karena kisah mistis yang menyertainya. Keris Empu Gandring dipercaya membawa kutukan bagi pemiliknya. Keris Nagasasra Sabuk Inten sering dikaitkan dengan gerakan gaib saat tidak disentuh manusia. Pengalaman nyata Pak Sugeng, seorang pemilik warung di Magelang, memiliki keris peninggalan kakeknya. Ia bercerita bahwa suara gesekan besi sering terdengar dari dalam lemari tempat keris disimpan. Keris tersebut juga sering berpindah posisi dengan sendirinya. Merasa resah, Pak Sugeng membawa kerisnya ke seorang sesepuh desa untuk melakukan ritual pembersihan. Ritual ini melibatkan memandikan keris dengan air jeruk nipis dan bunga mawar untuk membersihkan aura negatif yang menempel, membakar dupa dan membaca doa-doa khusus sebagai bentuk komunikasi dengan penjaga keris, menyalakan lilin di 4 penjuru mata angin sebagai simbol perlindungan terhadap energi yang tidak diinginkan. Setelah ritual ini, suara gesekan besi tidak lagi terdengar dan keris tidak lagi berpindah tempat sendiri. Seiring berkembangnya teknologi, kepercayaan terhadap benda bertuah tidak surut, melainkan beradaptasi. Kini, dengan augmented reality (AR), kita bisa menghidupkan batu akik dan keris secara digital, memperlihatkan aura atau medan energi yang diyakini mengelilinginya. Seorang vlogger mistis, Rian, mencoba mendokumentasikan uji energi batu akik dengan kamera ponselnya. Ia menggunakan filter khusus untuk melihat medan energi dan terkejut saat melihat titik-titik cahaya yang muncul di sekitar batu tersebut. Untuk memastikan apakah batu tersebut memang bertuah, Rian mengikuti ritual deteksi energi dengan seorang dukun muda. Ritual ini mencakup menaruh batu akik di bawah sinar bulan purnama, dipercaya untuk mengisi atau mendeteksi energinya. Menaruh tangan di atas batu tanpa menyentuhnya, untuk merasakan getaran atau hawa panas dingin yang tidak biasa. Menyediakan gelas berisi air putih jika air tersebut berubah rasa menjadi manis atau pahit.
maka batu itu diyakini memiliki energi spiritual yang kuat. Banyak yang mencoba menjelaskan fenomena ini secara ilmiah, namun bagi mereka yang telah mengalami langsung, sains tidak cukup untuk menjelaskan segalanya. Pengalaman nyata, Mbah Wiryo, seorang dukun sepuh di Malang, pernah menerima sebuah keris dari sahabatnya. Sejak keris itu disimpan di rumahnya, keluarganya mengalami gangguan aneh, suara ketukan di tengah malam, ayam mati tanpa luka, dan anaknya mengalami mimpi buruk terus-menerus. Mbah Wiryo kemudian melakukan ritual pengembalian pusaka, yaitu menyediakan sesajen berupa kembang 7 rupa dan air kelapa hijau sebagai bentuk penghormatan sebelum mengembalikan pusaka. Menyelubungi keris dengan kain mori putih sebagai simbol pemisahan energi. Menguburkan kemenyan di bawah pohon tua untuk mengunci energi negatif agar tidak kembali mengganggu. Setelah keris dikembalikan, gangguan-gangguan aneh pun berhenti. Batu akik dan keris, di antara mitos dan kenyataan, tetap menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia. Entah dipercaya sebagai benda mistis atau sekadar warisan budaya, keduanya tetap memikat, menyimpan cerita yang terus hidup di antara kita. Jika pusaka-pusaka ini memang memiliki jiwa, apakah mereka akan memilih kita sebagai tuannya? Ataukah kita yang sebenarnya sedang diuji oleh keberadaannya? Uji pancaran energi dengan kamera infrared. Tim investigasi mistis mencoba merekam batu kecubung wulung dengan kamera infrared untuk melihat apakah ada perubahan energi di sekitarnya. Hasil, saat batu diletakkan di ruangan gelap, muncul kilatan cahaya samar berwarna kebiruan yang tidak terlihat dengan mata telanjang. Beberapa peneliti spiritual percaya bahwa ini adalah manifestasi aura batu. Kesaksian, saya tidak menyangka, awalnya saya kira hanya efek kamera, tapi setelah kami ulangi beberapa kali, fenomena ini tetap muncul, kata Rian, seorang vlogger mistis. Tes getaran dengan air batu akik Sulaiman diletakkan di dalam segelas air putih, kemudian diamati apakah ada getaran aneh tanpa disentuh. Hasil, dalam kondisi hening, permukaan air terlihat sedikit beriak setelah beberapa menit, padahal tidak ada angin atau gangguan eksternal. Hipotesis, beberapa paranormal percaya bahwa pusaka tertentu dapat memancarkan frekuensi energi yang memengaruhi air. Menguji reaksi keris terhadap api lilin keris naga sasra. Sabuk inten diletakkan di ruangan gelap dengan lilin menyala di depannya. Ritual ini dipercaya bisa mengungkap energi gaib di dalam keris. Hasil, saat lilin ditempatkan di dekat keris, apinya berkedip-kedip tidak menentu, seolah ada angin yang mengganggunya, padahal ruangan dalam keadaan tertutup. Kesaksian, seorang spiritualis yang ikut dalam eksperimen mengatakan, ini tanda bahwa keris ini memang memiliki penghuni gaib yang merespons keberadaan kita. Deteksi getaran dengan kertas. Keris diletakkan di atas meja kayu, lalu selembar kertas tipis ditaruh di atasnya untuk melihat apakah ada pergerakan. Hasil, setelah beberapa saat, kertas tersebut perlahan bergeser sendiri, meski tidak ada angin. Beberapa orang percaya bahwa ini adalah tanda bahwa keris sedang bernafas, atau menunjukkan eksistensinya. Sebagai tambahan eksperimen, kita juga melakukan ritual pengaktifan energi pusaka yang dilakukan oleh seorang spiritualis. Ritual penyelarasan energi keris proses. 1. Keris dipegang dengan kedua tangan, lalu didoakan dengan mantra khusus. 2. Dupa dibakar untuk membuka komunikasi dengan energi yang ada dalam keris. 3. Air kelapa muda dipercikkan ke bilah keris, dipercaya sebagai media penjernih energi. Hasil, keris terasa lebih hangat dan bergetar halus di tangan spiritualis, seolah merespons ritual. Kesaksian, ini tanda bahwa keris menerima energi dan siap berinteraksi dengan pemiliknya, kata Mbah Wiryo, sang dukun sepuh. Ritual aktivasi energi batu akik. Batu akik juga diuji dalam ritual penyelarasan energi yang mencakup perendaman dalam air kembang setaman, pembacaan doa atau mantra,
meletakkan batu di bawah sinar bulan purnama selama 1 malam. Hasil, setelah ritual selesai, beberapa orang yang memegang batu mengaku merasakan hawa panas atau getaran halus. Dari serangkaian eksperimen ini, dapat disimpulkan bahwa benda pusaka seperti batu akik dan keris memang menimbulkan fenomena aneh yang sulit dijelaskan secara ilmiah. Bagi yang percaya, ini adalah bukti bahwa pusaka memiliki energi mistis. Bagi yang skeptis, mungkin ada faktor lain seperti psikologi atau lingkungan yang memengaruhi hasil eksperimen. Namun, satu hal yang pasti, misteri batu akik dan keris tetap hidup, dan semakin banyak orang yang penasaran untuk membuktikan kebenarannya. Sekian, jika Anda berkenan, silahkan like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.